Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kembali dengan Ibu Sri Utami. Seperti biasanya, setiap hari Selasa, Ibu akan mengupload video pembelajaran untuk kelas 11 yaitu matematika wajib. Nah, hari ini video yang akan Ibu bagikan masih berupa pokok bahasan yaitu matriks part ketiga dengan KD yang sama yaitu KD 3.2 yaitu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Nah, video hari ini merupakan video lanjutan dari video sebelum-sebelumnya. Jadi kalau di video sebelumnya ada matriks bagian pertama, kemudian ada matriks bagian kedua. Nah, hari ini yang akan Ibu bahas adalah operasi matriks yang meliputi yang pertama ada penjumlahan matriks, kemudian yang kedua ada pengurangan matriks, kemudian yang ketiga ada perkalian skalar matriks, kemudian yang terakhir ada perkalian matriks. Langsung saja kita masuk yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan jika ordo matriks tersebut sama. Kemudian, penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Kemudian, hasil penjumlahan matriks tersebut adalah sebuah matriks baru yang berordo sama dengan ordo matriks sebelum dijumlahkan. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Nah, seperti yang Ibu katakan sebelumnya, untuk menjumlahkan matriks itu syarat yang pertama itu ordo matriks harus sama. Jadi ordo matriks yang akan kita jumlahkan itu harus sama. Nah, di sini Ibu punya matriks yang pertama ordonya itu 2 kali 2. Kemudian matriks yang kedua ordonya juga harus 2 kali 2. Kemudian karena ordonya sudah sama, cara menjumlahkannya hanya dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi elemen yang di dalam matriks ini dijumlahkan dengan yang seletak. Nah, jawabannya di sini bisa kita lihat. Yang pertama, di sini untuk baris yang pertama, untuk matriks yang pertama ya, baris pertama, kolom pertama itu 2, angkanya 2, elemennya 2. Sedangkan matriks yang kedua untuk baris yang pertama, kolom pertama itu ada 9. Nah, letaknya sama, 2 dan 9 ini letaknya sama. Karena di sini yang ditanya adalah penjumlahan, maka dia ditandanya ditambah 2 ditambah 9. Kemudian di sini ada min 1 ditambah 7. Kemudian 0 letaknya sama dengan 3. Kemudian 3 ditambah minus 4. Kemudian hasilnya adalah 2 ditambah 9 11. Min 1 tambah 7 positif 6. 0 ditambah 3 3. Kemudian 3 ditambah minus 4 yaitu minus 1. Kemudian hasilnya bisa kita lihat di sini adalah sebuah matriks baru yang ordonya itu sama seperti matriks sebelum dijumlahkan. Nah, matriks sebelum dijumlahkan kan ordonya 2 kali 2. Hasilnya juga di sini adalah matriks dengan ordo 2 kali 2. Paham ya? Lanjut. Kita masuk ke pengurangan matriks. Pengurangan matriks dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Nah, sebenarnya penjumlahan dan pengurangan matriks itu sama, hanya saja yang membedakan tandanya, tanda tambah dan tanda kurang. Jadi syarat yang pertama harus apa? Yang pertama ordonya harus sama, yang kita kurangkan itu ordonya harus sama. Contoh. Nah, di sini Ibu punya matriks. Yang pertama itu ordonya ada 3 kali 2 karena di sini barisnya ada 3, kolomnya 2. Nah, dikurangkan dengan matriks yang ordonya sama juga, 3 kali 2. Kemudian cara mengurangkannya sama dengan penjumlahan. Nah, ini dikurangkan dengan elemen-elemen yang seletak. Jadi yang letaknya sama ini kita kurangkan. Nih, hasilnya adalah yang pertama, 4 seletak dengan 2, berarti 4 dikurang 2. Kemudian 2 dikurang 1. Kemudian yang baris kedua, 0 dikurang 7, min 6 dikurang minus 4. Kemudian baris yang ketiga 2 dikurang 0, 4 dikurang 4. Kemudian hasilnya 4 dikurang 2 2, 2 dikurang 1 1, 0 dikurang 7 minus 7, min 6 dikurang minus 4 minus 2, 2 dikurang 0 2, kemudian 4 dikurang 4 0.
Kemudian hasilnya bisa kita lihat di sini adalah sebuah matriks baru yang ordonya sama seperti matriks sebelum dikurangkan. Paham ya? Kita lanjut ke perkalian skalar matriks. Nah, perkalian skalar matriks di sini jika A adalah matriks dan K adalah suatu bilangan real, maka hasil perkalian skalarnya dengan matriks yaitu K kali A. Kan tadi K itu bilangan real, A itu matriks, jadi perkaliannya K kali A. Itu berupa matriks baru yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan K. Nah, dengan caranya mengalihkan semua elemen yang ada di matriks A itu dikalikan dengan si K. Oke, untuk lebih pahamnya, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini jika A adalah sebuah matriks tadi ya, berarti A ini sebuah matriks apa ini? Ordonya 2 kali 2. Kemudian yang ditanya adalah tentukan matriks 5A. Nah, K adalah suatu bilangan real. Nah, makanya di sini K-nya adalah angka 5. Oke, sekarang yang kita cari adalah nilainya. Kita lihat di sini caranya. 5A artinya K 5 ini kita kalikan dengan semua elemen yang ada di dalam matriks A. 5A berarti 5 dikali matriks semua elemen yang ada di dalam matriks A. Nah, kita buat seperti ini bentuknya. 5 dikali 2, kemudian 5 kita kali min 1, kita kalikan semua ke dalam. 5 dikali 0, kemudian 5 dikali 3. Hasilnya 5 kali 2 10, 5 kali min 1 min 5, 5 kali 0 0, 5 kali 3 15. Nah, hasilnya itu adalah berupa matriks baru. Benar ya, matriks baru yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan si K. Paham ya? Untuk perkalian skalar matriks. Kita lanjut untuk yang terakhir, yaitu adalah perkalian matriks. Misal diketahui matriks A ordo M kali N dan matriks B ordo N dikali P, maka perkalian matriks A dan matriks B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Nah, kenapa? Sedangkan di sini matriks A ordonya beda, Bu, dengan ordo di matriks B. Oke. Syarat untuk perkalian matriks sendiri. Nah, kalau tadi sebelumnya kan perkalian skalar matriks. Nah, kalau ini perkalian matriks dengan matriks. Jadi matriks A dengan matriks B. Nah, untuk perkalian matriks A dan matriks B itu hasilnya adalah matriks A kali B atau AB. Nah, perkalian matriks A dan matriks B ini dapat dilakukan hanya jika banyak kolom matriks A, jadi banyak kolom di matriks A. Berarti kalau kolom di matriks A ini yang mana? M kan baris, N kolom, berarti N ini kan kolom. Nah, jadi banyaknya kolom di matriks A itu sama dengan banyaknya baris di matriks B. Kalau matriks B di sini barisnya adalah si N, kolomnya yang P. Nah, karena sama nih kolom yang ada di A dan baris yang ada di B itu sama, baru bisa dikalikan. Nah, tapi jika dia untuk matriks A tidak sama, banyak baris, banyak kolom dan banyak baris di kolom di matriks B, maka perkaliannya tidak bisa dilakukan, tidak terdefinisi. Oke, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh. Diketahui matriks berikut ini. Lihat di sini ada matriks A ordonya 3 kali 4, B 3 kali 1, C 4 kali 2. Kemudian yang ditanya, manakah matriks yang bisa dikalikan dan tentukan ordo hasil kalinya. Nah, jadi ordo hasil kalinya itu M, berarti si baris A dikali kolom B. Yang diambil adalah M sama P-nya aja. Oke ya. Sekarang kita tes mana yang bisa kita kalikan. A dengan BK, A dengan CK, atau B dengan C. Jadi ada 3 kemungkinan yang bisa kita kalikan. Yang pertama, A kali B. A di sini
ordonya 3 dikali 4. Berarti di sini kolomnya 4. Nah, A kita butuh kolom aja. Kolomnya 4. Kalau kolomnya sama dengan barisnya si B, berarti bisa dikali. Itu intinya. Kalau tidak sama berarti tidak bisa dikalikan. Lihat di sini. Kolomnya si A 4, barisnya si B 3. Tidak sama kan? 4 dan 3 tidak sama. Maka dia tidak bisa dikalikan. Tidak terdefinisi. Kemudian itu tadi A kali B. Sekarang kita coba A kali C. A kali C ordo A 3 kali 4. Nah, lihat di sini 4 ya. Kolomnya 4. Kemudian C barisnya 4. Sama ternyata ketemu. Nah, kalau seperti ini berarti dia bisa dikalikan, bisa. Maka hasil perkaliannya itu adalah matriks AC dengan ordo. Kita ambil baris dari si A dan kolom si C. Berarti 3 kali 2. Paham ya? Kemudian yang terakhir itu ada B kali C ya, kemungkinannya. B 3 kali 1, C 4 kali 2. Kita lihat kolomnya. 1. Baris si C 4 tidak sama, maka tidak dapat dikalikan. Nah, contoh yang pertama ini adalah patokan kita untuk menentukan hasil dari matriks baru itu, ordonya berapa. Paham ya? Untuk contoh yang pertama, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini udah ada nilai matriksnya. Kalau tadi kan belum ada. Tadi cuman ordo aja. Sekarang kita punya nilai. Nah, di sini matriks A itu ordonya adalah 2 kali 2. Kemudian matriks B ordonya adalah berapa? 2 kali 1. Bisa nggak dikalikan? Ordo 2 kali 2 sama 2 kali 1. Nah, coba lihat. Untuk A, barisnya ada 2, kolomnya 2. Berarti kolom aja yang kita lihat, kolomnya 2. B, barisnya 2. Nah, syaratnya tadi kan kolom si A harus sama dengan baris si B. Nah, kolom si A 2, baris si B 2, sama. Makanya bisa kita kalikan. Nah, caranya seperti ini. Tentukan matriks AB. Berarti tentukan perkalian matriks A dan B. Jawab. Nah, kita buat seperti ini bentuknya. A dikali B. Oke. Caranya untuk mengalikan, perhatikan anak-anak di sini, ini sangat detail. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik supaya nanti ke depannya paham. Lihat di sini. Cara mengalikannya yaitu kita kalikan baris dulu dengan kolom. Baris di matriks A dengan kolom di matriks B. Nah, biasa kita singkat dengan baskom, baris kolom, supaya ingat, baris kolom. Nah, jawabannya lihat di sini. Baris dulu, baris yang pertama ini ada 4 sama 2. Kolom yang pertama ini ada 1 dan 4. 4 kita kalikan dengan 1, 4 kali 1. Kemudian ditambah, di sini ditambah ya. Ingat, untuk perkalian matriks memang agak sedikit lebih rumit. Makanya ibu suruh kalian perhatikan baik-baik. Kemudian ditambah, karena tadi 4 sudah kita kalikan dengan 1. Sekarang kita gantian. Tapi kita kasih tanda tambah di sini. 2 kita kalikan dengan 4. Oke, ulangin. 4 kita kalikan dengan 1 yang di atas. Kemudian 2 kita kalikan dengan 4 yang di bawah. Oke, pemisahnya adalah tanda tambah. Sekarang kan baris pertama udah selesai nih dengan kolom yang pertama. Karena di sini kolomnya cuma ada 1, berarti sudah selesai. Sekarang baris yang kedua lagi. Tetap sama, kita kalikan dengan si matriks B. Dengan cara baris kali kolom. Baskom ya, baris kali kolom. 5 kali 1. Kita kan nulisnya di bawah. Kenapa? Karena kan udah masuk ke baris yang kedua. Makanya peletakannya juga di bawah. 5 kali 1, 5. Ya kan? Kemudian satunya kita kalikan dengan 4. Kemudian jangan lupa di sini ada tanda tambah. 5 kali 1 ditambah 1 kali 4. Hasilnya adalah 4 kali 1, 4. Ditambah 2 kali 4, 8. 4 ditambah 8, 12. Kemudian 5 kali 1, 5. Tambah 1 kali 4, 4. 5 tambah 4, 9. Lihat di sini hasilnya.
Hasilnya adalah ordo baru yang matriks baru yang ordonya berapa? Lihat. Tadi kan di soal di sini ordonya 2 kali 2 dan 2 kali 1. Berarti ordo terakhirnya kita ambil dari si A yang barisnya, si B yang kolomnya. Barisnya berarti 2, kolomnya di sini 1. Bener nggak? Di sini hasil akhirnya adalah matriks dengan ordo barisnya 2, kolomnya 1. Bener ya, barisnya kan ada 2, kolomnya ada 1. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga. Nah, kalau tadi masih sederhana ya, karena ordonya masih sedikit atau kecil. Sekarang ibu punya matriks A dengan ordo 3 kali 2, kolomnya ada 2 ya, barisnya ada 3. Kemudian matriks B yaitu 2 kali 3. Kebalikannya. Bisa tidak dikalikan? Bisa. Kenapa? Karena kolomnya si A harus sama dengan barisnya si B ya. Kolom A kan 2, baris B dia 2. Walaupun dia tidak sama, ordonya semua tidak sama kan. Ordonya tidak sama. Tetapi yang disamakan hanya kolom A dengan baris B. Oke, sama kan 2. Kolom A 2, baris B juga 2. Makanya bisa kita kalikan. Caranya jawab. Yang ditanya sama, yaitu tentukan matriks A dan B. A kali B. AB itu berarti A kali B ya. Jawab. Nah, kita buat dulu bentuk perkaliannya. Matriks A dikali B. Nah, sama seperti sebelumnya. Kita ambil dulu baris yang pertama, kita kalikan dulu semua dengan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Karena tadi di sini kolomnya 1, makanya ibu ngalikannya cuma ke 1 kolom. Karena ini ada 3, berarti nanti kita kalikan ke 3 kolomnya. Perhatikan baik-baik di sini ya supaya paham. Baskom, baris kali kolom. Oke, yang pertama di sini lihat. Dia di sini ordonya jadi banyak. Kenapa? Karena di sini kan yang kita ambil barisnya si A, baris A ada 3. Kemudian kolomnya si B 2. Kolomnya B ada 3 juga kan, kolomnya 1 2 3. Makanya hasil akhir dari matriksnya itu adalah 3 kali 3, ordonya 3 kali 3. Kita lihat di sini cara yang pertama. Baris pertama dengan kolom pertama dulu. 2 kali 1 ditambah 1 kali 2. Oke, udah ya. Sekarang ini kan masih kolom pertama. Ini kolom yang pertama. Sekarang kita masuk kolom yang kedua. Masih baris yang pertama. Masih baris yang pertama nih ya. Ini baris yang pertama. Kolom kedua. Ini yang di tengah. 2 kali 1. Kemudian ditambah 1 kali minus 2. 1 kali minus 2. Oke, selesai kolom kedua. Sekarang kolom yang ketiga. Masih baris yang pertama. 2 kali 4. 2 kali 4 ditambah 1 kali 1. 1 kali 1. Oke, selesai baris pertama terhadap 3 kolom. Sekarang baris kedua terhadap 3 kolom juga. Baris yang kedua, 1 3 ini kita kalikan dengan kolom yang pertama. 1 kali 1 ditambah 3 kali 2. Oke, jadi pemisahnya adalah tanda tambah ya. Kemudian kolom yang kedua kita ambil. Baris yang kedua masih 1 kali 1 ditambah 3 kali minus 2. Oke, sekarang kita kolom yang ketiga. Masih baris yang kedua karena belum selesai. 1 kali 4 ditambah 3 kali 1. Oke, sekarang yang terakhir. Baris yang terakhir. Kita kalikan dengan semua kolom. 1 kali 1 ditambah 2 kali 2. Kemudian kita kalikan dengan kolom kedua. 1 kali 1 ditambah 2 kali minus 2. Kemudian kita kalikan dengan kolom ketiga. 1 kali 4 ditambah 2 kali 1. Oke, bisa ya. Sekarang kita menentukan hasilnya. 2 kali 1, 2 ditambah 1 kali 2, 2. Berarti 2 ditambah 2, 4. Oke, sekarang baris pertama kolom kedua. 2 kali 1, 2. 1 kali min 2, min 2. 2 ditambah min 2, 0. Kemudian kolom yang ketiga. Baris yang pertama. 2 kali 4, 8. 8 ditambah 1, 9. Sekarang kita baris yang kedua. 1 kali 1, 1. 3 kali 2, 6. 1 tambah 6, 7. Kolom yang kedua, baris kedua.
1 kali 1 1, 3 kali min 2 min 6, 1 ditambah min 6 min 5. Kemudian kolom yang ketiga, 1 kali 4 4, 3 kali 1 3, 4 ditambah 3 7. Kemudian baris yang terakhir, 1 kali 1 1 ditambah 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5. Kemudian kolom yang kedua, 1 kali 1 1, 2 kali min 2 min 4, 1 ditambah min 4 minus 3. Kemudian yang terakhir, 1 kali 4 4, 2 kali 1 2, 4 ditambah 2 6. Nah, inilah hasilnya, yaitu matriks baru dengan ordo 3 kali 3. Bisa ya? Paham ya? Nah, jadi untuk perkalian matriks dengan matriks ini harus kalian pahami lagi. Jadi di rumah bahas-bahas soal-soal tentang perkalian matriks dengan matriks, karena memang yang paling susah di antara operasi matriks itu adalah matriks dikali matriks. Paham ya? Semoga video hari ini bermanfaat untuk anak-anak, bisa mengerjakan latihan yang udah Ibu kirim di Google Classroom. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di like ya.